Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan melakukan video hands-on di lab 4.2.3 yang berjudul Design a Prototype of an AI Application. Di sini kita mempunyai 3 objektif atau 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI. Yang kedua itu rancangan komponen yang diperlukan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI. Yang ketiga itu menjelaskan proses dan operasi untuk aplikasi IoT menggunakan diagram alur. Di sini kita memiliki background atau skenario. With IoT device and IoT network getting popular, technologies for IoT device are also improving rapidly. IoT devices are no longer limited to sensor and actuator. They might have the capability to think and act accordingly with environmental change. Thanks to the development of artificial intelligence, AI, and machine learning. Atau artinya bisa dengan semakin populernya perangkat IoT dan jaringan IoT, teknologi untuk perangkat ini juga berkembang pesat. Perangkat IoT sekarang tidak hanya terbatas pada sensor dan aktuator. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai perubahan lingkungan berkat perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke instruksi bagian 1, Consider an IoT application with AI atau machine learning technology. Nah, pada bagian ini Anda akan mencantumkan fungsi dan fitur dari sebuah termostat rumah pintar dan perangkat terkendali yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri self-learning, yaitu membuat keputusan berdasarkan perubahan lingkungan dan tindakan sesuai. Tugasnya di sini tuliskan fitur dan fungsi yang diinginkan dari perangkat seperti itu. List the desired feature and function for such a device. Oke, di sini kita daftarkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat seperti itu. Jawabannya kita jawab mungkin untuk kita pakai tanda. Yang pertama itu memahami perintah dari manusia seperti naikkan atau turunkan suhu. Selanjutnya ada menyesuaikan suhu rumah secara otomatis sesuai dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya bisa berkomunikasi dengan cloud computing untuk pembelajaran
peningkatan algoritma. Nah, di sini ada penjelasan di sini perangkat ini adalah smart thermostat berbasis AI atau machine learning, artinya bisa menerima perintah suara dari pengguna misalnya lewat Google Assistant, terus bisa beradaptasi otomatis misalnya saat suhu luar panas, dia akan mendinginkan rumah tanpa disuruh. Selanjutnya ada belajar kebiasaan pengguna, misalnya suhu favorit saat tidur lewat cloud agar semakin cerdas dari waktu ke waktu. Oke. Terus di sini ada pertanyaan, list the factor that may influence the perception of temperature. Daftarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap suhu. Di sini kita tulis jawabannya. Apa itu suhu nyaman? Tiap orang bisa punya persepsi berbeda terhadap suhu yang sama. Terus ada suhu ruangan saat ini. Terus ada kelembapan. Terus ada kelembapan. Terus nomor 4 ada jarak ke ventilasi udara atau terus ada nomor 5 itu waktu dalam sehari, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya terhadap pertanyaan ini, yaitu suhu nyaman itu relatif, bisa berbeda antara orang tua, anak-anak, atau orang sehat dan sakit. Lalu lingkungan sekitar, seperti kelembapan lokasi dekat AC atau bahkan waktu juga mempengaruhi. Tujuan bagian ini adalah untuk memahami bahwa AI perlu mempertimbangkan konteks, bukan hanya angka suhu saja. Selanjutnya ada pertanyaan, these the ways the smart device can get information about those factors. Daftarkan cara-cara perangkat pintar dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut. Yang pertama di sini jam internal untuk mencatat waktu dan tanggal. Selanjutnya ada sensor. Suhu ruangan. Lalu ada sensor kelembapan. Lalu ada data lokasi. Lalu ada mikrofon untuk mendeteksi perintah suara atau keluhan pengguna.
Nah, penjelasan di sini, smart device harus dibekali sebagai sensor dan teknologi supaya bisa mengumpulkan data otomatis. Data ini digunakan AI untuk belajar dan membuat keputusan yang sesuai, seperti karena malam hari dan suhunya tinggi, maka turunkan AC. Selanjutnya kita ke part 2, yaitu design components required for an IoT application with AI atau machine learning technology. Bagian 2 ini kita disuruh rancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dan teknologi dengan teknologi AI atau machine learning. Oke, yang pertama itu di bagian ini, what are the key components for a smart thermostat or controller? Kita diminta menjelaskan dan merancang fungsi dari komponen utama yang dibutuhkan untuk smart thermostat or controller. Jawabannya mungkin 1. Suhu, sensor, suhu dan kelembapan. Kedua itu ada akses ke aplikasi cloud melalui gateway rumah. Ini mikrofon dan speaker untuk berinteraksi dengan manusia. Keempat itu microprocessor atau controller untuk mengatur pemanas atau AC. Kelima ada sumber daya listrik dan cadangan baterai. Penjelasannya, komponen ini mendukung fungsionalitas AI, sensor untuk menangkap data lingkungan, mikroprosesor untuk memproses data dan menjalankan algoritma AI, cloud untuk mempelajari lanjutan dan pengelolaan jarak jauh, mikrofon dan speaker untuk berinteraksi dengan manusia, sumber daya listrik dan cadangan baterai untuk menyambungkannya. Selanjutnya ada list the process and operation of the smart thermostat or controller. Daftarkan proses dan cara kerja dari thermostat atau controller pintar tersebut. Yang pertama di sini ada kita komputasi awan atau cloud computing. Memiliki model suhu normal berdasarkan analisis dari kumpulan data besar. Selanjutnya ada awalnya perangkat akan menyesuaikan suhu ruangan berdasarkan model tersebut dan data historis dari wilayah sekitar.
Lalu ada faktor awal yang digunakan bisa berupa waktu dalam sehari dan suhu ruangan saat ini. Ada suhu dapat disesuaikan jika menerima perintah dari manusia. Kelima ada data dikirim ke aplikasi cloud untuk penyempurnaan model secara terus-menerus. Penjelasan ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara otomatis. Cloud dapat menyimpan model pembelajaran mesin, lalu alat menyesuaikan suhu berdasarkan data real-time, data historis, dan input pengguna. Sistem akan terus belajar dan menyempurnakan informasinya seiring waktu. Lalu di part 3 ini kita bisa menggunakan flowchart untuk describe how data is collected communication to the AI machine learning application in the cloud computing process. Ini menggunakan flowchart. Lalu di sini kita bisa menggunakan use the flowchart to kita mengilustrasikan the general operation of the smart thermostat or controller. Lalu di sini kita ada reflection. This component provides brain power for the learning and then adjusting accordingly. Jadi di sini kita bisa isikan, bisa terjemahkan komponen mana yang menyediakan otak untuk pembelajaran dan penyesuaian. Ini bisa model AI or machine learning yang terletak di aplikasi komputasi awan, cloud computing. Penjelasannya, otak dari sistem ini bukan di perangkat fisik saja, tetapi di cloud, tempat algoritma pembelajaran mesin dijalankan. Sistem belajar dari data yang dikirimkan dan menyesuaikan pengaturan berdasarkan hasil analisis. Terus di sini ada reflection yang can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation? Bisakah kamu menyebutkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Nah, kita bisa jawab di sini. Misalnya smart speaker. Seperti Google Home. Lalu ada smart spray. Kulkas pintar. Kulkas pintar yang belajar dari kebiasaan penyimpanan makanan. Jadi kalau misalkan makanannya ada yang habis atau itu nanti dia biasanya order sendiri. Terus itu ada robot vacuum cleaner yang belajar denah rumah.
Ya kalau mau membersihin itu dia belajar dulu dana rumah kita seperti apa. Lanjut smart lighting system. Yang belajar kapan pengguna suka menyalakan atau mematikan lampu. Jadi belajar dulu dari pengguna smartwatch atau fitness tracker. Yang belajar aktivitas dan kesehatan pengguna. Oke. Ini kita bisa menggunakan flowchart ya yang part 3. Nah, di sini sudah semua. Oke. Sekian dari saya. Hands-on lab 4.2.3 design and prototype of an application of an AI applications. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.